Permata Sakti tahun 2020 merupakan salah satu gebrakan baru dari sekian banyak program yang dijanjikan oleh Kemendikbud, di mana antaranya pertukaran mahasiswa nasional, magang, dan juga kampus mengajar. Jadi pada mulanya saya mengikuti program Permata Sakti tahun 2020 ini tahunnya dari grup angkatan, di mana ada sebuah link yang di situ tertera kayak pendaftaran Permata Sakti tahun 2020. Saya tertarik, begitupun dengan teman-teman saya yang lain. Kami pun mencoba mendaftar dan beberapa kali memang ada yang pernah direvisi oleh Kaprodi sendiri terkait dengan mata kuliah yang ditujukan di universitas tujuan. Harapan Kaprodi kami agar mata kuliah yang kami pilih itu sesuai atau linear dengan jurusan. Hal yang membuat saya tertarik mengikuti beasiswa Permata Sakti ini karena di lain kita mendapatkan bantuan dari biaya perkuliahan secara daring, kita juga mendapat pengalaman yang luar biasa dari universitas tujuan kita dan juga mendapatkan relasi seluruh Indonesia. Pada program Permata Sakti ini kami disuguhkan berbagai universitas di seluruh Nusantara dengan mata kuliah pilihan di masing-masing universitas. Jadi teman-teman, pada waktu itu saya mendaftar beberapa kampus. Jadi kita boleh memilih beberapa kampus yang minimal itu 6 SKS. Jadi kalau saya sendiri memilih salah satu universitas saja. Jadi sebelum teman-teman memilih itu, kita harus konsultasikan dulu ke Kaprodi kita. Apa yang kita pilih itu apakah disetujui oleh Kaprodi kita dan mendapatkan pengakuan dari pihak UNESA sehingga kita dapat mengkonversikan mata kuliah yang kita pilih di UNESA. Jadi di program Permata Sakti ini saya memilih 3 mata kuliah di universitas yang sama, yakni di Universitas Syekh Kuala Aceh, di mana salah satu mata kuliah tersebut ada mata kuliah fisika dalam Al-Quran yang di jurusan saya itu tidak ada dan di kampus-kampus lain juga tidak ada. Selain fisika dalam Al-Quran, saya juga memilih mengikuti mata kuliah etologi yang memang itu bukan dari jurusan saya karena etologi itu merupakan salah satu mata kuliah di jurusan biologi dan juga nanoteknologi yang notabene di Unsia sendiri itu merupakan mata kuliah dari jurusan teknik kimia. Di Unsia sendiri kami mahasiswa UNESA yang mendaftar di sana dan keterima hanya saya dan juga teman saya dari teknik namanya Alfa. Dan kami dari 6 mata kuliah yang ditawarkan itu, kami memilih 3 mata kuliah yang berbeda. Sehingga benar-benar kami kerja sendiri di sana, bukan kerja sendiri sebenarnya. Cuman kami tidak ada teman UNESA-nya seperti itu. Tetapi kami yakin bahwa teman-teman yang di luar sana juga sangat berkontribusi terhadap keberhasilan kami menyelesaikan studi di Unsia. Saya tertarik kuliah di Unsia sendiri karena selama saya mengenyam pendidikan di sana selama 6 bulan lamanya, kami mendapatkan banyak informasi tambahan dan perbedaan yang nyata di UNESA dan juga Unsia. Salah satunya, kalau di UNESA kita sudah terbiasa dengan absensi, dan absensi itu menjadi salah satu kewajiban yang harus atau syarat untuk kita melaksanakan ujian. Tetapi di Unsia sendiri, absensi itu tidak menjadi masalah bagi kami, karena dosen Unsia selalu berkata bahwa absen itu kepercayaan kita dengan Tuhan. Jadi kita datang atau nggak datang itu nggak masalah sebenarnya. Tapi ilmunya itu yang kita dapatkan atau keberkahan ilmunya itu selama kita perkuliahan. Selain itu di Unsia juga ujiannya sangat ketat sekali, berbeda dengan di UNESA ketika daring khususnya. Di UNESA kami biasa ujiannya hanya dikirim melalui email atau ada beberapa dosen juga ada yang dikirim melalui WhatsApp. Tetapi kalau di Unsia sendiri kami melaksanakan ujian secara tatap langsung melalui aplikasi Zoom sehingga dosen atau asisten dosen itu dapat memantau hasil pengerjaan kami atau sewaktu kami melaksanakan pengerjaan tugas tersebut. Dan beberapa dari salah satu mata kuliah saya juga ada yang ujian melalui SIM kuliah Unsia seperti itu. Jadi secara langsung itu jawaban yang kami berikan kepada dosen merupakan hasil pemikiran kami sendiri, tidak bisa bekerja sama yang lainnya. Itu yang membuat saya kagum dengan tata cara pengerjaan ujian di Unsia. Selama berkuliah di Unsia ini, saya mendapatkan banyak sekali teman dengan karakter yang berbeda-beda di seluruh Nusantara. Kami menyesuaikannya dengan saling bekerja sama tentunya.
Dan selain itu, ketika saya melaksanakan perkuliahan di Unsia ini ada beberapa kendala yang ingin saya ceritakan. Di antaranya ada persamaan waktu perkuliahan di UNESA dan juga Unsia. Pada waktu itu mata kuliah nanoteknologi dan juga Peminov 1, pembelajaran inovatif 1 di UNESA ini bentrok, sehingga saya harus mengikuti kedua perkuliahan sekaligus. Jadi ada 2 laptop di hadapan saya mengikuti dari Unsia dan juga UNESA. Yang saya lakukan pada waktu itu, saya meminta izin kepada kedua dosen tersebut untuk melakukan perkuliahan secara bersamaan. Setelah hasil musyawarah, akhirnya diputuskan untuk mengganti mata kuliah yang ada di Unsia, sehingga mata kuliah nanoteknologi waktu itu jam 1, kita beralih ke jam setengah 8 malam atas persetujuan dari seluruh kelas juga. Saya sangat beruntung mendapatkan teman-teman yang sangat pengertian sekali dengan kondisi saya saat itu, karena memang mengikuti 2 perkuliahan sekaligus meskipun secara daring itu sangat mengganggu konsentrasi dan juga menghambat untuk meresapi setiap ilmu yang ada. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan program Permata Sakti ataupun kampus mengajar yang lainnya, jangan sampai kelewatan, karena memang banyak sekali manfaat yang kita peroleh dengan mengikuti program dari pemerintah ini. Di antaranya ilmu yang bermanfaat, kita juga dapat support langsung dari pemerintah dan juga relasi. Saya sendiri juga sangat beruntung karena saya memilih salah satu mata kuliah, yakni fisika dalam Al-Quran, sehingga saya mendapatkan ide untuk membuat tugas akhir saya berhubungan antara fisika dan juga Al-Quran. Sehingga sangat mudah sekali saya untuk mendapatkan data melalui wawancara dengan kenalan saya, yakni dosen di Unsia. Terima kasih.